Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya merasa bahwa kita telah menjadi satu keluarga karena kita setiap harinya berjumpa di seputar satu hal yang menyatukan kita, yaitu firman Tuhan. Ini bukan tentang apa yang saya rasakan, tetapi firman Tuhan memberitahu kita bahwa semua orang percaya adalah keluarga Allah. Kita mempunyai makanan yang sama dan roti harian, yaitu firman Tuhan. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda bergabung bersama kami di episode hari ini saat kita mempelajari sebuah kitab baru dari Perjanjian Lama, di mana kita akan mengawali sebuah seri yang baru dari kitab Nabi-Nabi Kecil. Hari ini kita akan mulai mempelajari kitab Hosea yang adalah kitab pertama dari Nabi-Nabi Kecil di dalam Perjanjian Lama. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Lagi Saudara Yosef, Terima kasih. dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mulai sebuah kitab baru dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea. Kitab Hosea adalah yang pertama dari kitab Nabi-Nabi Kecil. Di awal episode, saya ingin Anda mengomentari tentang grup dari Nabi-Nabi Kecil. Mohon beritahu kami perbedaan antara semua itu, Nabi-Nabi besar dan pembagian mereka, dan juga tentang seri dari Nabi-Nabi Kecil. Nabi-nabi kecil jumlahnya 12. Dengan kecil itu tidak berarti kecil nilainya atau tingkat kepentingannya, karena wahyu Allah selalu memiliki nilai yang besar. Namun itu karena kitab-kitabnya relatif kecil. Jumlah pasal dalam 12 kitab-kitab nabi-nabi kecil adalah 67 pasal. Jadi semua kitab itu hampir sama jumlahnya dengan kitab Yesaya, yaitu 66 pasal. Dalam Taurat Ibrani, semua kitab nabi-nabi kecil ditaruh sebagai satu kitab. Karena itu, kitab-kitab itu disebut kelompok nabi-nabi kecil. Benar. Nabi-nabi kecil dibagi menjadi 9 dan 3 nabi. 9 kitab ditulis sebelum pengasihan ke Babel, sementara 3 kitab ditulis sesudahnya. Kita dapat membagi semua itu menjadi 4 trilogi. 3 nabi berbicara kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, Yunus, Mika, dan Obadja. Semua ini berbicara kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ketiga nabi ini muncul sudah pengasingan di Babel. Tentang kepulangan dari pengasingan, mereka adalah Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Ada 3 nubuat yang terutama bicara tentang kerajaan Israel, yaitu Hosea, Mika, dan Amos. Lalu ketiga kitab sisanya yaitu Yoel, Zefanya, dan Habakuk, berbicara mengenai kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Jadi Anda membagi ke-12 kitab menjadi 4 trilogi. Ya. Kita perlu mengetahui latar belakang secara kronologis setiap dari 12 kitab dan waktu penulisannya. Jika kita melihat pada urutan secara kronologis, saya dapat berkata bahwa nubuat pertama adalah nubuat Obadja. Itu ditulis mendekati abad 9 sebelum Masehi sampai 840 sebelum Masehi. Lalu datanglah Yoel 830 sebelum Masehi, pas sudah Obadja. Yunus ditulis dalam abad 8 sebelum Masehi, 760 sebelum Masehi. Amos di sekitar 750 sebelum Masehi.
Jadi urutannya adalah Obadya, Yoel, Yunus, lalu Amos. Lalu datanglah Hosea di sekitar 740 sebelum Masehi. Mika ada di tahun 730 sebelum Masehi, Nahum di tahun 660 sebelum Masehi, Zefanya di 620, Habakuk di 610. Setelah kembali dari pengasingan, ketiga nubuat terakhir ditulis dalam urutan yang sama seperti di dalam Alkitab. Hagai 520 sebelum Masehi, Zakaria dalam 510 sebelum Masehi, dan terakhir Maleaki ditulis di sekitar 400 sebelum Masehi. Saudara Yosef, kita akan mulai dengan kitab Hosea. Seperti yang biasa kita lakukan ketika mempelajari kitab baru, kita perlu memiliki sebuah gambaran tentang penulisnya, arti nama Hosea, dan waktu penulisan dari kitab ini. Seperti tulis dalam ayat pertama, penulis kitab ini adalah Hosea, anak Beri. Kita tidak tahu apa-apa tentang sukunya ataupun kota kelahirannya, namun kita hanya mengetahui namanya dan nama ayahnya. Kita tahu sesuatu tentang keluarganya. Saya pikir 3 pasal pertama memberi kita sebuah gambaran mengenai keluarganya. Mengapa pasal ini memberi kita sebuah gagasan tentang keluarganya? Itu karena kehidupan keluarga Hosea adalah sebuah nubuatan. Ini mengingatkan kita tentang Yunus. Apa yang terjadi dengan Yehuda? Tragedinya, ketaatannya kepada Tuhan, lalu berada dalam perut ikan selama 3 hari adalah sebuah nubuat. Di sini juga apa yang terjadi dengan Hosea yang adalah sebuah hal yang tragis dan menyedihkan. Namun di dalamnya mengandung sebuah pesan nubuatan. Benar. Lalu kita juga tahu mengenai Hosea. Kata Hosea artinya pertolongan atau keselamatan. Kata Hosana dalam bahasa Ibrani adalah Hosana yang artinya selamatkan Selamatkan kami. Sementara anak Beri, kata Beri artinya sumur Yehova atau Tuhan memberikan air. Dan nama ini mengingatkan saya sebagai Nabi Samaria. Tentang nabi besar yang dianggap oleh perempuan Samaria sebagai hanya seorang nabi ketika dia berbicara dengannya tentang masa lalunya yang menyedihkan. Ia berkata kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di sini Tuhan siap memberi kepada orang yang malang dan menyedihkan itu air hidup. Perempuan Samaria ini menanggapi Kristus. Namun orang-orang ini tidak menanggapi Hosea, anak Beri, dan tidak mengambil manfaat dari pesannya. Namun pada akhirnya orang harus disembuhkan dan diberkati seperti yang jelas kita baca dalam pasal 14. Kita perlu tahu lebih banyak tentang waktu penulisan dari nubuat ini, kitab Hosea. Di sini ia berkata dalam ayat 1, dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jika kita menambahkan tahun-tahun raja-raja itu memerintah, itu akan memanjangkan periodenya sekitar 100 tahun. Namun, tentu saja, belum tentu dia bernubuat dari awal waktu ini sampai akhir. Tetapi, dia bernubuat selama waktu itu mungkin 70 tahun. Beberapa mengatakan 50 tahun. Namun, dia bernubuat pada zaman raja-raja itu. Dia menambahkan dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel, dan ia tidak menyebutkan selebihnya dari raja-raja Israel karena mereka adalah raja-raja jahat dan pembunuh. Jadi ia tidak menyebutkan mereka kecuali Yerobeam bin Yoas yang melalui dia Tuhan telah memberikan keselamatan. Sebagaimana kita pahami dari kisah Yunus dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15. Ini mungkin secara kronologis membawa kita kembali kepada tahun 740 sebelum Masehi. Ini mendekati waktu penulisan nubuatan itu. Benar. Oke. Benar. Saya ingin tahu dari Anda tentang sifat dasar dari kitab ini. Setiap kitab dalam Alkitab memiliki sebuah sifat dasar dan sebuah garis. Bagaimana sifat dasar kitab Hosea? Ada 3 nubuat yang saya ingin satukan. Pertama, Habakuk. Saya menyebutnya sebagai Nabi Iman. Mengapa saya menyebutnya Nabi Iman? Karena kata iman tidak disebut dalam seluruh perjanjian lama kecuali dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Iman yang didefinisikan oleh seorang pengidentifikasi. Iman adalah sebuah kata benda. Tentunya kata percaya disebut tentang Abraham. Kejadian 15 ayat 6, percayalah Abraham kepada Tuhan. Namun saya berbicara tentang iman. Ini adalah kata penting dalam perjanjian baru. Itu tidak disebutkan dalam perjanjian lama, kecuali sekali dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Karena penting itu dikutip dalam perjanjian baru 3 kali, dalam Roma 1, Galatia 3, dan Ibrani 10. Jadi Habakuk adalah nabi iman. Iman itu sangat penting, tanpa iman tidak mungkin menyenangkan dia. Zakaria adalah nabi pengharapan. Dia dikenal sebagai nabi pengharapan.
Kitabnya penuh dengan pembicaraan menyenangkan tentang masa depan bangsa yang gemilang ini, terlepas dari masa lalunya yang menyedihkan. Namun masa depannya gemilang, jadi dia adalah nabi pengharapan. Sedangkan Hosea, ia adalah nabi kasih. Tak Iya. diragukan lagi ketika kita membaca, kita lihat betapa ia mengasihi dan betapa ia terluka karena kasihnya tidak mendapatkan tanggapan. Ini adalah sebuah gambaran tentang Allah yang mengasihi. Dan sayangnya seringkali kita seperti para pengkhianat. Seperti istri Hosea, kita bisa saja mengecam dia atau jika saya mengatakannya seperti ini, kita boleh saja merajamnya dengan batu. Namun barang siapa yang tanpa dosa di antaramu, biarlah menjadi yang pertama melemparkan batu kepadanya. Berapa sering kita mengkhianati Tuhan? Kita mengkhianati Kristus, karena itu Hosea berbicara mengenai kasih. Kata kasih disebut sebanyak 12 kali dalam kitab ini. Sementara persundalan 28 kali dan kembali 18 kali. Semua ini memberikan kepada kita petunjuk tentang sifat dasar kitab ini. Hati Hosea hancur karena keadaan keluarganya. Istrinya mengkhianatinya dan putra-putranya ilegal yang sangat mempengaruhinya. Namun, seolah-olah Tuhan ingin nabi dan hambanya merasakan perasaan-perasaan yang sama yang dia rasakan. Iya. Kita dapat mengatakan bahwa Allah begitu keras terhadap Yeremia, Yeskiel, dan juga Hosea. Tetapi pada faktanya, mereka mewakili Allah di bumi. Jadi, jika Allah sedih, mereka juga akan sedih. Jika Allah patah hati dan sedih terhadap umatnya dan keadaan bangsa, saya pikir mereka juga seharusnya seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita berbicara tentang Allah yang mengasihi seluruh dunia. Ia bahkan mengasihi musuh-musuh dan kita harus menunjukkan kasih kita bahkan kepada musuh-musuh. Jika kita ingin menjadi saksi bagi Benar, Allah. Kalau tepat. tidak, bagaimana saya dapat berkata bahwa Allah mengasihi manusia tetapi saya membenci mereka semua. Menganiaya dan bunuh mereka, ini bukanlah menjadi saksi bagi Allah yang kita kenal. Yang Allah adalah kasih. Jadi sifat dasar kitab ini, kitab Hosea, adalah kasih. Ya, Apa pokok utama kitab Hosea yang dimulai di pasal pertama dan terhubung di pasal terakhir? Subjek utama dari kitab ini. subjek dari kitab yang indah ini adalah kasih. Jika kita mengadakan perbandingan antara 3 kitab yang berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih, izinkan saya mengingatkan hadirin akan kata-kata Rasul Paulus, dan yang paling besar diantaranya ialah Kasih. kasih. Di sini Tuhan mengasihi umatnya. Ini bukanlah suatu hal baru, namun di Perjanjian Lama saat kita membaca kitab Ulangan pasal 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Lalu kenapa? Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diberikannya kepada nenek moyangmu. Ada kasih, tetapi sayangnya tidak ada tanggapan terhadap kasih ini. Musa berkata dia mengasihi bangsa itu, tetapi sayangnya ketika umat itu menjadi gemuk, mereka menendangnya. Di awal kitab ini kita melihat kasih kepada istri yang tidak setia. Di akhir kitab kita melihat kasih untuk anak-anak yang memberontak. Namun Hosea harus bertahan karena dia mewakili Allah. Syukur kepada Allah, kita tidak perlu mewakili Allah dalam masa sulit yang harus ditanggung oleh Hosea ini. Namun, kita dituntut untuk mewakili Allah dalam hal lain karena Allah adalah kasih. Dia mengasihi dunia dan memanggil semua orang Benar. untuk menerima keselamatan. Terlepas dari pengkhianatan dunia Terlepas dan dari manusia. pengkhianatan dunia dan manusia, kita harus menunjukkan kasih kepada semua orang. Saya tidak dapat berkata saya menyembah Allah dan mengundang orang datang kepada Allah, dan saya membenci semua orang. Jadi, saya harus menunjukkan kasih Baik. untuk menjadi wakil Allah yang otentik. Lalu subjek utama dari kitab ini adalah kasih Allah bagi umatnya meskipun mereka berkhianat, persis seperti Hosea mengasihi istrinya meskipun dia telah berkhianat dan berzina. Benar. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Hosea sezaman dengan Amos, dan dia adalah salah satu nabi kerajaan utara. Dia juga sezaman dengan Mika dan Yesaya, yang merupakan nabi-nabi yang diutus Allah ke Yehuda. Pelayanan Hosea berlangsung selama sekitar setengah abad. Dia hidup untuk melihat penggenapan nubuatan melalui pembuangan orang-orang di kerajaan utara. Hosea dapat disamakan dengan Nabi Yeremia, yang adalah seorang nabi di kerajaan selatan. Nabi Yeremia juga memperingatkan umatnya di kerajaan selatan bahwa mereka akan diasingkan dan dia hidup untuk melihat ini digenapi. Hosea memperingatkan kerajaan utara bahwa mereka akan tunduk pada pengasingan oleh Asyur.
dan dia hidup untuk melihat penggenapan nubuat ini. Ada banyak kemiripan antara kedua nabi ini. Kemungkinan tanggal pada penulisan nubuatannya adalah sekitar 740 sebelum Masehi. Saudara ayat, kita belajar bahwa Hosea adalah salah satu dari nabi-nabi kecil meskipun kitabnya terdiri dari 14 pasal, dan Daniel adalah salah satu nabi-nabi besar meskipun kitabnya terdiri dari 12 pasal. Kami ingin dengar penjelasan tentang ini. Apakah kitab ini disebut nabi-nabi kecil atau nabi-nabi besar berdasarkan jumlah pasalnya? Kitab Daniel lebih sedikit pasalnya dari kitab Hosea. Pembagian menjadi beberapa pasal dilakukan kemudian pada abad ke-10 Masehi atau bahkan setelah itu. Saya ingin mengatakan bahwa nubuat Daniel itu 2 kali lipat nubuat Hosea. Bukan jumlah pasal. Ya, bukan dalam jumlah pasal tapi mengenai jumlah kata, 2 kali Jumlah lipat kata. lebih banyak dari Hosea. Ketika saya menghitung kitab Daniel itu berjumlah 19 halaman, sedangkan kitab Hosea 8,5 halaman. Jadi dibagi menjadi berapa pasal, namun pasal-pasal Hosea pendek, sementara pasal-pasal Daniel lebih panjang. Oleh karena itu volume total kitab Daniel lebih dari 2 kali lipat dari kitab Hosea. Dan poin-poin yang sama dengan Zakaria jumlahnya 14 pasal, tetapi dia adalah dari nabi-nabi kecil. Pasal-pasalnya juga pendek, jadi meskipun kitab Hosea atau Zakaria adalah 14 pasal, kitab-kitab itu lebih sedikit jumlah kata-katanya bila dibandingkan dengan nubuat Daniel. Kami ulangi lagi di hadapan pemirsa bahwa wahyu itu terkait dengan kata-kata dalam kitab, tetapi pembagian menjadi Benar. pasal-pasal dan ayat-ayat dibuat oleh para sarjana untuk mempermudah penelitian. Hanya untuk memudahkan menemukan ayat. Saya punya pertanyaan yang selalu datang dari para lawan ketika berbicara tentang kitab Hosea. Kita mulai dengan ide-ide lawan, kami tidak menunggu sampai akhir. Bagaimana Anda menerima dalam kitab dan wahyu Allah bahwa Allah lah yang memerintahkan nabinya untuk mengambil seorang pelacur sebagai istrinya? Kita tahu pernikahan dengan seorang pelacur adalah salah secara amoral. Mengapa Allah memerintahkan para nabinya untuk menikah dalam situasi yang salah seperti itu? Masalahnya adalah bahwa manusia mengesampingkan gagasan bahwa Allah mengasihi. Ini nomor 1. Dia berpikir bahwa Allah berada di tahta yang tinggi untuk memerintah, tetapi bukan untuk mengasihi. Orang-orang menolak fakta ini. Namun pada faktanya Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dia mengasihi. Dia mengasihi umatnya. Nomor 2, Allah menerima bahwa hubungan dengan umatnya akan menjadi hubungan pengantin. Sayangnya kita juga tidak memahami hal ini, jadi mereka sangat kesal. Bahwa Nabi menikahi seorang wanita yang buruk dan tidak bermoral. Namun kita tidak memiliki masalah bahwa Allah berada dalam hubungan dengan bangsa yang tidak setia dan berpaling daripadanya. Tidak dengan masalah itu. Berpaling kepada berhala dan menyembahnya adalah sesuatu yang Allah akan hakimi. Kita tidak mengerti bahwa Allah masuk dalam hubungan pengantin dengan kita, dan ketika dia menemukan kita sujud kepada berhala baik secara harafiah maupun tidak secara jasmani, karena beberapa orang tidak tunduk kepada berhala yang sebenarnya, tetapi Tuhan mereka adalah perut atau uang mereka. Kecintaan akan uang seolah mereka menyembahnya. Kita tidak punya masalah dengan ini, namun Alkitab ingin memberitahu kita bahwa jika hati Hosea hancur, demikian pula hati Allah hancur di hadapannya. Hosea harus menggambarkan kasus ini karena firman Allah telah kehilangan pengaruhnya atas manusia, dan para nabi selanjutnya seperti Yeremia, Yehezkiel, dan Hosea memperagakan perumpamaan-perumpamaan dan tidak hanya mengucapkan firman yang kehilangan efeknya terhadap manusia. Benar, terima kasih. Saya ingin Anda memberitahu kami pembagian kitab ini menurut pasal-pasalnya supaya memudahkan pemirsa dalam memahami kitab ini. Nah, kitab ini memiliki 14 pasal dan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, 3 pasal dan kemudian 11 pasal. Ketiga pasal tersebut memiliki sifat dasar, jika saya menyebutnya bagian pribadi. Hubungan keluarga Hosea dengan istri dan putra-putranya ada di pasal 1 sampai dengan 3. Lalu pasal 4 sampai 14 adalah bagian profetik dan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah rasa bersalah, yang kedua adalah penghakiman, yang ketiga adalah pemulihan. Dari pasal 4 sampai dengan pasal 7, Hosea menunjukkan kesalahan bangsa itu. Dalam pasal 8 sampai 10, dia menyatakan penghakiman atas bangsa itu. Dalam pasal 14 sampai 14, dia bicara tentang pemulihan bangsa itu pada akhirnya. Saudara Yosef, saya ingin Anda mengingatkan kami tentang kutipan dari kitab Hosea yang ada dalam Perjanjian Baru. Mohon ingatkan kami.
Nah, kita menemukan kutipan dari pasal 1, 2, 6, 10, 11, dan 13. Ini adalah kutipan-kutipan. Saya dapat memberikan pada Anda gambaran singkat tentang mereka. Dalam pasal 1, bagian terakhir dikutip 2 kali. Dalam Roma 9 dan 1 Petrus pasalnya yang kedua. Hal yang sama dalam ayat-ayat terakhir dari pasal 2 juga dikutip dalam Roma 9. Dalam Hosea pasal 6, ayatnya yang kelima ketika dia berkata, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Kristus mengutipnya 2 kali, sekali dalam Matius 9 dan Matius pasal 12. Saat kita mencapai Hosea 10 ayat 8 dikatakan, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Ini juga dikutip 2 kali dalam Perjanjian Baru. Suatu ketika Kristus pergi ke kayu salib dan berkata kepada putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu, karena inilah yang akan mereka katakan. Lalu sekali lagi dalam Wahyu pasal 6, dalam minggu terakhir di minggu usahan besar, mereka akan mengatakan ini dalam kenyataan. Hosea 11 ayat 1, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, dikutip dalam Matius pasal 2, dan itu berlaku untuk Kristus. Akhirnya pasal 13 dikutip dalam 1 Korintus pasal 15. Di mana penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Terima kasih Saudara Yosef. Jika berkenan, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saudara ayat, kita mendengar bahwa Hosea adalah nabi dari 10 suku. Apakah ini benar? Apakah benar atau salah bahwa Hosea adalah nabi dari 10 suku? Faktanya dia berfokus pada 10 suku. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberi petunjuk kepada hadirin bahwa kerajaan itu terbagi menjadi 2 bagian setelah Salomo. 10 suku di utara dan Yerobeam, anak Nebat, memerintah atas Israel dan menyebabkan Israel berdosa. Lalu kerajaan selatan adalah Yehuda dan Benyamin. Ini tetap bersama keluarga Daud. Kerajaan utara diasingkan lewat pembuangan oleh Asyur dan kerajaan selatan diasingkan oleh pembuangan ke Babel. Benar. Ya, dia berfokus pada 10 suku karena sepertinya dia tinggal di sana. Namun dia tidak berbuat hanya untuk 10 suku yang disebut Efraim. Kita akan banyak membaca mengenai Efraim di dalam kitab ini. Iya. Izinkan saya memberikan contoh dalam pasal 4 ayat 15, karena ia berkata, jika engkau ini berzinah Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Ia menunjukkan firman itu kepada Israel dan Yehuda. Dia memang berfokus pada Israel, Efraim, namun dia berbicara mengenai kejahatan Yehuda juga, yang sedikit lebih kecil dari kejahatan Israel, yang dahulu sekali telah membuat 2 anak lembu dan meninggalkan keluarga Daud dan menyembah yang mereka ciptakan. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita telah sampai di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, saya ingin melakukan tinjauan ulang singkat di episode pertama Kitab Hosea. Saya ingin tahu arti nama Hosea dan penulis kitab itu, juga waktu penulisan nubuatan itu. Arti nama Hosea adalah Hosana, pertolongan atau keselamatan. Adapun untuk waktu penulisannya ditulis dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Raja-Raja Yehuda, dan pada zaman Raja Israel. Yerobeam bin Yoas itu sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Periode itu adalah 100 tahun. Bagus, bagaimana Saudara Yosef? Baik. Saya punya pertanyaan terakhir tentang kutipan yang dikutip dalam Perjanjian Baru dari Kitab Hosea. Kutipan-kutipan dalam Perjanjian Baru yang diambil dari kitab Hosea adalah dalam pasal 1 dan 2 dari kitab Hosea. Ini dikutip dalam Roma 9 dan 1 Petrus pasal 2. Pasal 6 dikutip dalam Matius pasal 9. Pasal 10 dikutip dalam Lukas 23 dan Wahyu 6. Pasal 11 dari Hosea dikutip dalam Matius 2. Pasal 13 dari Hosea dikutip dalam 1 Korintus 15. Bagus, bagaimana Saudara Yosef? Hosea 6 dikutip 2 kali dalam Perjanjian Baru dalam Matius 9 dan Matius 12. Oke. Berapa banyak kutipan mereka? 9 kutipan? Ya, atau semuanya lebih? hampir 9. Baik. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, seperti yang kita pelajari dari episode hari ini dalam pengantar kitab Hosea, bahwa kitab ini berbicara tentang hati Allah yang penuh kasih.
Hati Allah yang diwakili dalam kasih-Nya terhadap umat-Nya melalui hubungan pengantin. Kasih Hosea terhadap istrinya meskipun ia dikhianati adalah contoh dari kasih Allah sendiri. Allah mengajar kita untuk mengasihi dan berurusan dengan orang lain meskipun ada pengkhianatan dan permusuhan dan mereka tidak menanggapi kasih. Allah mengajarkan kita bahwa ketika kita mengasihi tanpa balasan. Mengingat firman Tuhan Yesus ketika dia berkata, lebih diberkati memberi daripada menerima. Mungkin saat ini berbicara tentang kitab ini, kita akan berbicara banyak tentang pengkhianatan Israel terhadap sebuah bangsa kepada Tuhan. Mereka tidak mempertimbangkan kasih Tuhan bagi mereka. Namun Anda dan saya juga dalam hubungan kita dengan Allah banyak mengkhianati. Dan berkali-kali kita berada di bawah tingkatan itu. Meskipun demikian, dapatkah kita mengatakan bahwa kasih Allah bagi kita didasarkan pada tingkat kita? Tentu saja Yesus mengasihi miliknya sendiri yang ada di dunia. Dia mengasihi mereka sampai kepada akhirnya. Pemirsa terkasih, orang-orang saling mengasihi berdasarkan apa yang ditawarkan. Orang saling mengasihi berdasarkan status mereka. Jadi mereka mengasihi Anda hari ini, mungkin menolak Anda besok. Namun kasih Allah itu teguh, itu datang dari hati Allah yang tidak berubah. Jika Anda ingin dikasihi dan diterima, dan juga dihargai, jangan mencarinya di dalam manusia, tetapi datanglah kepada sumber kasih yang tak ada habisnya, yang tidak pernah berubah oleh hari ataupun tahun. Itulah kasih Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. يحصرني صوت من العلا يقول أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبك كما أحببتكم بلا حدود. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.